Jadi nanti ini ngeblendingnya gimana ya Mas? Pakai 0,5 lagi. 0,5 lagi. Iya, agak dibuka gitu. Harusnya bukan dicongkel. Kayaknya sampean pengambilannya srek berhenti lalu dicongkel. Iya. Nah, bukan gitu. Ini siapa yang motong nih? Mas Hendra. Ini ama temanya potong apa nih? Perfect kan? Oh, dari sini tipisnya. Nah, ini tipis nih sampai sini. Nah, ini juga ngikutin yang ini dia ngikutin yang ke sini gitu. Kalau udah kayak gini kayak apa ya? Kayak belang gitu. Nah, aku udah ngira tadi kayaknya ini mau motong perfect ini. Cuman itu kan apa ya? Cara tradisional kan. Kalau orang dulu kan Ya. lurusnya pakai kapur dicampur dengan sabun wing. Sabun wing ya. Bener ya? Bener. Bukannya jadi kasar gitu. Jadi kasar Mas. Jadi bercabang gitu. Jadi cabang. Dan jangan lupa kalau potong ke dia bayar ya Mas ya. Jadi halo guys, selamat berjumpa lagi bersama saya Aal Mancung. Kali ini saya ditemani oleh Mas siapa Mas? Mas Haji. Mas Ajib. Mas Ajib nih kira-kira ini Mas Ajib yang motong ya? Iya Mas. Jadi kira-kira mau dipotong apa nih Mas? Ini bentuknya apa? Kita nih konsepnya apa? Tes ya? Iya, Tesnya. Nah, sebelum ini dikerjakan, saya mau tanya dulu. Sampai udah berapa lama motong? 1 tahun lebih. 1 tahun. Iya, kalau pakai mesin. Kalau pakai mesin. Pakai gunting udah dari pondok. Oh dari pondok, basicnya dari pondok. Iya. Tapi dari motong pakai mesin itu 1 tahun. Nah, Iya, kurang lebih. kira-kira kendalanya apa selama 1 tahun? Kenapa ingin tes dulu saya, ya kan? Lebih banyak di Mas. Di overcome, terus di gradasi. Jadi ingin tes itu karena masih kurang maksimal gitu. Mas. Gitu, ya. Nah, untuk di rambut ini kira-kira mau dipotong apa? Kalau di rambut sama tipikal kepala kepalanya Mas ya. Perfect, jadi Mas. Taper fade. Ini menurut sampean, Mas boleh lebih dekat lagi. Menurut sampean ini tipe rambut seperti apa? Ikal, terus Ikal. agak kering, terus tumbuhnya jarang-jarang. Tumbuhnya jarang-jarang. Oh. Ini menurut dia tumbuhnya jarang-jarang dan bentuk rambutnya ikal, juga kering. Nah, ini sudah saya tanya ke yang mau motong. Sekarang aku mau nanya ke yang dipotong. Ini kenapa kok bisa kering rambutnya, Mas? Kurang paham juga Mas ya. Kurang paham. Awalnya memang kering Dulu begini. pernah sempat ngetek pakai kapur. Oh, Dulu pernah gitu. maksudnya Pakai Kayak- ngelurusin. buat ngelurusin pakai kapur. Oh itu kan apa ya? Cara tradisional kan. Kalau orang dulu kan Ya. lurusnya pakai kapur dicampur dengan sabun wing. Sabun wing ya. Bener ya? Bener. Bukannya jadi kasar gitu. Jadi kasar Mas. Jadi bercabang gitu. Jadi cabang. Setiap potong di mana biasanya? Biasanya kalau potong di mana? Kalau Jangan- potong tuh biasanya di pangkas biasa. Pangkas biasa. Yang pangkas biasa sebenarnya nggak ada bedanya sih. Setiap potong dia apa disasak nggak? Sak. Disasak ya. Sasaknya sampai dalam apa cuma ujungnya aja? Sampai dalam kayaknya. Sampai dalam. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi Mas ya, nah kalau udah rambut kering kayak gini, usahakan kalau bisa gunting sasaknya tuh yang agak bagus. Nah, sekitar kalau harganya itu cari harga yang di atas 200-an atau 100 gitu. Karena ada gunting sasak yang memang benar-benar bikin rambut itu langsung bercabang. Seketika itu bercabang. Gitu. Ada juga gunting sasak yang bikin kering. Memang pertamanya saya tidak percaya kalau ada gunting sasak itu bikin kering. Ternyata setelah saya, soalnya ada juga gunting yang seketika langsung bikin rambut bercabang. Ada. Awalnya saya nggak percaya, tapi setelah saya buktikan memang benar-benar ada gunting yang benar-benar langsung bikin cabang seketika itu. Gitu. Oke Mas Ajib ya Mas. Iya. Langsung dieksekusi aja. Jadi sampean pakai alat di situ, biasanya di situ pakai alat apa? Di Di tempatnya. pakai Wall Legend. Wall Legend yang pakai kabel. Iya. Oh iya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting tuh step by step dari awal sampai akhir itu benar aja. Jadi kira-kira mau pakai punyaku yang anu aja yang nggak pakai kabel ya? Siap. Silakan langsung dieksekusi aja.
pertamanya gimana cara eksekusi? Pakai apa ya biasanya? Pakai apa? Naik paper. Nick paper. Ada. Ada. Oh iya. Udah kelihatan. Ah. Stop dulu, Mas. Stop. Tekan lagi ya, Bang. Udah mulai. Sudah. Jadinya, jadi ini mau dipotong apa? Taper fit. Taper fit. Itu nama apanya? Model kanan kirinya. Sampingnya. Iya, samping. Itu temanya gitu. Iya, temanya. Tema bagian sampingnya. Jadi yang saya jelaskan itu kalau taper fit itu jangan ya kalau misalnya sampean mau nipisin bagian sini ini harus ini dari sini harus sama dengan sini tipisnya. Nah dari sini ini ke depan ini harus sama tipisnya. Karena kalau di sini tipis banget gini, nah di sini tebal, akhirnya kalau dilihat dari depan itu kayak kelihatan ada rambut yang lebih gitu. Jadi biasanya yang menjadi kendala di situ. Bukan asal tipis sini juga. Contohnya kayak gini. Nah, ini siapa yang motong nih? Mas Hendra. Ini apa temanya potong apa nih? Taper fit, Mas. Oh, taper fit. Nah, ini. Nah, kesalahannya tuh kan dia kan tipisnya sampai sini nih. Ini pahamin nanti tontonnya di sana ya. Siap. Ini kan dari sini sampai sini tipis nih. Iya. Harusnya nih tipisnya tuh di sini aja gini, Mas. Tipisnya tuh gini nih. Nah itu dari sini tipisnya, nah ini tipis nih sampai sini. Nah ini juga ngikutin yang ini dia ngikutin yang ke sini gitu. Kalau udah kayak gini kayak apa ya? Kayak belang gitu. Nah, aku udah ngira tadi kayaknya ini mau motong taper fit ini, cuman ini Kayak mulet kesannya apa ya? Iya ini kesannya udah kayak mulet dan mohak gitu. Kayak mohak gitu. Mohak. Oke langsung dieksekusi. Udah. Yuk. Ini kan sudah diparting ya kan? Iya. Kenapa nggak disemprot dulu pakai air? Menurut saya sih karena rambutnya pendek aja, Pak. Karena pendek. Iya. Namanya kalau pendek semprot. Oh gitu ya? Iya. Jadi lebih baik tuh mending ini disemprot dulu kalau karena penarikan rambut itu lebih maksimal kalau basah. Oh gitu. Jadi ngikut semua. Jadi kalau memang udah terbiasa kayak gini, nyaman kayak gini, nggak apa-apa. Tapi harus bagus, hasil akhirnya tuh harus bagus. Nah, jadi mending tuh ini, saya praktekkan dulu ya. Oh, siap, Bang. Ini dulu. Ini basahin dulu semua. Usahakan dulu. Oh iya, benar rambutnya ini benar-benar kering. Benar-benar kering kawan. Sepertinya ini udah dijemur 3 tahun. Nah ini sampai Mas, basahin semua dulu, ya kan? Terus dipilih tuh. Ini jangan tanggung-tanggung, ini sampai kayaknya tanggung terlalu di bawah pola dasar tuh sudut pertumbuhan rambut ini. Nah gini Mas, ya kan? Kalau susah nyarinya sampean pakai patokannya ini, set ke belakang, baru digunting, dibuat bentuk U dulu, kayak huruf U dulu. Oh iya. Kayak huruf U itu namanya U section. Jadi gitu, sama sampai kanan kirinya harus sama. Kenapa harus sama tingginya? Jadi nanti kalau sama itu sampai pengambilan kanan dan kiri itu juga sama. Itu batasnya. Jadi kalau bisa tuh sebelum diparting basahin dulu supaya apa? Supaya rambut itu bisa ketarik semua. Sip. Hajar. Kan sudut pertumbuhan rambutnya. Oh, iya.
Jadi gimana kendalanya? Rambutnya tebal nih bang ya, misal tebal nih. Misalnya tebal, lebih tebal dari ini. Iya, lebih tebal dari ini. Panjang lah ya. Panjang. Panjang terus. Sudah di taper, selesai, terus mau di overcome. Setelah saya overcome tuh kayak yang nggak sinkron, tetap nggak sinkron. Ada yang kepatah-patah gitu. Iya. Kayak ngejendul kayak apa ya istilahnya? Yang bagian sini apa bawah? Sini, bagian bawah. Oh bagian Iya, soalnya kan masih bawah apa panjang. sini? Yang sini. Yang sini, yang sini. Oh, kemungkinan apa ya? Pengambilan awalnya tuh kurang konsisten kayaknya. Kalau rambut panjang biasanya diambil dulu, dicukur dulu, di overcome dulu nggak apa-apa, supaya tipis dulu. Karena kalau masih tebal itu diambil terus nggak ikut semua, itu bermasalah nanti ke tujuan selanjutnya. Coba dianu dulu, dihajar dulu ya kan, dikerjakan dulu yang ini. Nanti biar ketemu apa kendalamu yang kurang. Gitu. Oke, hajar dulu. Kira-kira mau diambil dengan nomor berapa? Dua dulu. 2. Kenapa 2? Buat pola tasnya aja. Oh ya, oke, siap. Panjang banget bang ya. Terus dia minta taper cuma gak terlalu pendek banget. Saya pakai nomor 3 tetap di close. Tetap di close. Iya, nomor 3 tapi tetap di close. Kenapa harus di close? Pengambilan awal ini ya? Iya. Nah, buat ini pola. nomor berapa? Nomor 2 di close. Di close. Iya. Kenapa di close? Biar buat pola aja. Biar cepat gitu. Apa Iya. biar cepat? Bukan, biar Bukan jelas aja. Oh, biar jelas. Iya, polanya. Berarti kalau di open nggak jelas? Kayak gitu. Enggak, belum pernah nyoba berarti. Belum pernah. Nah, coba di open aja. Kemungkinan besar karena kalau di open itu ini sudah pendeknya udah segini. Gitu. Nah, jadi tujuanmu pendeknya segini apa enggak? Nah, kalau di open Mas, ini masih hati-hati. Masih misalnya mau dipendekin sudah enggak terlalu pendek gitu. Jadi masih hati-hati kalau open itu. Jadi kalau tujuannya enggak terlalu pendek pakai yang open dulu gitu. Pengambilan awal itu supaya enggak terlalu habis gitu. Coba diajar. Nah, itu ditahan dulu. Pakai yang rapat, yang rapat. Nah, ini konsisten harus di sini. Ini straight yang garis ini, Iya. baseline-nya nih Iya. harus konsisten jangan sampai belang. Apa? Gitu. Ini menurut sampean gimana? Kurang. Kan belum selesai. Oh gitu ya. Jadi jangan sampai belang naik turun ini. Nah dari sininya gimana bang? Polanya? Polanya tuh nggak apa-apa, natural aja. Maksudnya relatif aja mau sampai ngambil gini, yang penting lurus ininya. Oh gitu ya. Supaya nanti akhirnya tuh bagus gitu hasilnya. Nah. Saya coba. Ada kesalahan cara pengambilan. Ini kan sampai gini, ya kan? Iya. Sampai ribet dengan ini kayaknya. Iya benar benar. Benar ya? Iya. Sampai bisa ngambil dari sini. Kelihatan dari kamera mas? Ketan. Sampai bisa kan kalau gini memang benar harusnya gini kan tujuannya kan supaya ini ngambilnya gini kan? Iya benar. Kalau gini nanti ngambilnya gini kan? Iya. Nah ini nggak harus kena semua nih. Blade ini nggak harus kena semua. Iya iya. Nah, thread diambil dari sini supaya nggak kena telinga nih. Jadi sampai nggak ribet ke telinga orang gini. Jadi gini mas. Nah ini nggak kena semua nih. Cuman bagian ini Iya. di tengah separuh itu. Yang penting ingetin tujuannya. Mana yang harus kena nih? Nah gitu. Gitu mas. Iya siap. Nah, jadi supaya nggak ribet dengan telinga orang tuh bisa diambil dari sini. Oke lanjut. Terus dipahami ini ya. Terus
Masih direkam dulu. Mas, ini ku catat ya kekurangannya, nanti bisa dibaca di sana. Iya, siap bang. Sama juga ini bang ya, termasuk tadi oil, emang sepele sih, ini penting banget. Oh, oil apa itu? Oil yang kayak gitu. Iya, tiap per kepala. Pertama tuh terus ini sengaja aku biarkan cara pengambilanmu, Mas. Sengaja aku biarkan cara pengambilannya. Sudah? Kalau sudah, Coba apa? Gimana? menurut sampean sudah? Yang maksudnya yang biasa sampean kerjakan udah? Udah. Udah ya? Udah. Nah, ini aku tulis di sini pengambilan awal yang ini ya. Pengambilan awal ini diingat-ingat nanti. Oke? Masih tetap kerekam, Mas ya? Ya, Terus lanjut. Nah, ini kan beda kanan sama kiri itu. Nah, ya kan? Nah, ini udah square nih. Walaupun pengambilan awal agak udah square, tinggal overcome dikit aja. Beda dengan yang ini. Ini kepotong. Coba lihat di sini, Mas. Ini kepotong ya kan? Iya, iya, patah Nah, banget paham? ya. Patah kan? Iya. Jadi ini kepotong. Jadi dari awal nih pengambilan kurang maksimal. Jadi dari awal tuh supaya bagaimana ini caranya supaya selesai gitu. Ini lurus ke atas nih. Bukan dicongkel. Kayaknya sampean pengambilannya srek berhenti lalu dicongkel. Iya. Nah, bukan gitu. Oh, Bukan. Ini lurus ke atas. Sambil agak dibuka. Agak ditarik gitu, nggak terlalu kena. Ya. Ini cara pengambilan awal nih. Nah, dari di awal aja udah bagus kan? Awal aja. Nah, apalagi nanti kalau udah selesai. Beda dengan yang ini nih. Iya, benar. Nah, Benar. kemungkinan yang tadi sampean bilang gitu, kesusahannya sampean kepatah-patah kayak gitu, tiba-tiba banyak yang bolong gitu. Kemungkinan yang ini pengambilan awal sampean salah, kurang pas, kurang maksimal. Jadi dari awal ini banyak yang patah. Ini biasanya yang begini nih, biasanya ambilnya itu gini, lurus, terus stop, dicongkel. Nah itu nggak gitu konsepnya. Jadi gini, terus lurus nih mas. Jadi yang ini benar-benar hilang juga mas. Coba. Jadi lurusnya tuh ke atas sambil ditarik gini, pelan-pelan. Ya, tujuannya perhatikan tujuannya. Perhatikan arah blade-nya supaya ini konsisten. Terus ini udah setahun mau pegang mesin ya? Iya. Setahun ya? Setahun. Tapi gak setiap hari juga sih. Enggak setiap hari? Iya. Terus stop. Sudah. Nah,
Ini lumayan nih dibanding yang barusan, ya kan? Nah, jadi perhatikan nanti itu kalau untuk perhatikan pengambilan awal itu. Jadi di sana tuh pengambilan awal yang salah. Ini salah pertama tuh pengambilan awal. Jadi ini sebelum ke step yang lain, Mas. Jadi ini selesai dulu. Nah. Perhatikan konsistennya. Jadi gitu, kemungkinan besar itu salah awalnya di situ. Paham kan ya? Nah, jadi ini jadinya kalau udah pengambilan awal tuh lumayan maksimal, nanti kan setelah ini overcome-nya nggak terlalu nggak terlalu pusing nanti, karena ini udah jadi. Oke. Nah, setelah itu lanjut ke nomor berapa biasanya? Kalau tower fit langsung bentuk pola tower fitnya. Yang bawah. Iya. Masuk akal. Paling bawah. Sama kayak itu. Masuk akal. Nolnya ke bawah. Kita matikan dulu di sini. Berarti kamu ngambilnya dari sini. Iya. Nggak apa-apa dari sini. Tapi jangan sampai kayak gitu ya, kayak rambutmu tadi yang sudah dijelaskan. Iya, siap. Tadi kan tipisnya gini, straight gini. Jadi kesannya tuh kayak mohak itu nanti. Siap. Jadi di sini jangan sampai kena juga. Berarti kalau tipis ini ya gradasinya dari sini juga. Siap. Gitu. Oke. Kalau bisa agak ke bawah aja. Oke, sip. Kalau bagian belakang, Kalau bagian belakang, ini sampai posisinya udah enak kan? enggak, biasanya gini. Gini ya. Cara maksudnya berdirinya sampai itu udah enak kan? Ya enak. Enak. Iya. Kok aku kayak ngelihatnya kaku sama ini. Enggak enak. Enggak enak. Oh, enak. Soalnya aku lihat kayak kaku. Sip, lanjut. Yuk. Nomor berapa ini? 0,5 bang. Itu 0,5. Iya. Open apa close? Terus. Close. Iya. Ngambilnya berapa jaraknya? 2 sentian loh bang. 2 cm. Iya. Kalau bilang 2 jari, jari orang beda-beda, Bang. Gitu ya. Wah, tahu dari mana? Tahu dari YouTube. Bener. Karena jari orang tuh biasanya orang kan bilangnya 2 jari atau 1 jari. Benar. Sedangkan jari orang tuh beda-beda. Nggak bisa jadi patokan. Nggak bisa jadi patokan. Apa? Jari yang mana dulu? Jempol, kelingking, apa yang mana? Apa jari kaki gitu ya? Iya. Jadi benar kalau bilang. Tadi pakai nomor setengah Iya, 0,5. di open, Close. di close, close aja, nggak ada open. Enggak ada. Setelah itu nomor 1 Iya. di open, Iya, enggak di close. di close juga. Iya. Kenapa? Kok ke situ? Jadi nanti ini ngeblendingnya gimana ya bagian? Pakai 0,5 lagi. 0,5 lagi. Iya, agak dibuka gitu. Harusnya tadi ya kan. Amin Mas ya. Di di sini. Yuk. Harusnya tadi di sini kan nih. 0,5 tadi ya kan, di open. Ini kan batas yang kamu bikin pola tadi gitu. Iya. Harusnya tadi di blending dengan juga
dengan tanpa guard juga di blending dulu gitu. Jadi pengerjaannya tuh nggak terlalu lama. Nah ini diselesaikan dulu harusnya gitu. Gitu ya. Harusnya. Tapi tetap lanjut pakai punyamu dulu. Yang konsepmu dulu. Iya. Lanjutkan dulu. Jadi biar ketahuan nanti kekurangannya apa. Ini harusnya kan pakai close ya. Tadi close apa open? Close. Nah ini di sini kan patah nih. Iya. Harusnya sudah bisa sebelum kamu pindah ke sana ini udah bisa diselesaikan dengan open. Oh langsung Bang. Langsung nggak apa-apa. Gitu tadi. Tadi pakai 0,5 tuh harusnya di sini pertama kan di close. Habis itu di atasnya di open. Oh, langsung. Jadi nggak kerja 2 kali nanti. Oh gitu ya. Makanya yang kamu bilang tuh pengerjaannya di sana 1 jam. Kemungkinan besar karena itu. Iya. Step by stepnya bolak-balik. Nah, buat ngilangin garisnya itu Bang ya. Iya. Jadi ini langsung ya. Langsung nggak apa-apa. Pelan-pelan. Perhatikan dulu. Yang mana yang harus kena kompak. Terus ini nih ketinggalan zaman. Jadi, lagi. Oke, aku praktekkan. Kan posisi gini. Customer tuh supaya kamu, makanya aku bilang tadi biar kerjasama dengan customer diajak kenalan dulu supaya enak gitu jadinya. Iya. Ini kan kamu tadi di close. Langsung ini ya. Nah, 1 belum 1,5 aja udah mendingan kan. Iya. Jadi ini selesaikan dulu 1 guard itu selesaikan. Gitu kira-kira. Kan lumayan ya. Iya. Tinggal 1,5 lagi. Oke, lanjut. Gimana? Ini tadi dari awal tuh ini perhatikan ini juga. Harusnya ini lurus gini. Nah, ini kan di sini agak nyerong nih. Agak ke bawah. Iya, agak ke bawah. Harusnya di sini enggak nyerong. Itu perhatikan. Jadi blade itu nggak harus kena semua ini. Kalau 1 titik yang kurang kena ya ambilnya dengan ujung aja tuh. Gitu ya. Lumayan kan? Lebih dapat lah. Supaya tidak terlanjur, kalau ngambil seperti ini, supaya tidak terlanjur, diawali dengan yang open dulu. Ini kenanya blade nggak kena semua, hanya beberapa bagian blade aja yang kena. Ini udah lumayan nih sama ini, kan gitu. Udah kan? Siap. Ada pertanyaan nggak? Belum ada. Belum ada. Hebat kalau belum ada.
Lanjut. Nanti bandingnya selesai lagi nanti. Potong plusnya diperhatikan. Jangan sampai ke area ini. Kalau area ini kepotong lagi selesai. Kerja 2 kali. Kerja 2 kali. Berapa lama istirahat pegang mesin? Ada 5 bulan. Perantau ya. Oh, merantau. Yuk. Nah, misalnya ini mau yang belakang, samping atau dimanapun. Misalnya ini area nomor 2 atau nomor 3, ya kan? Nanti kalau ini nomor 2, pengambilan dengan nomor 1,5 itu harus jangan nyampe area nomor 2, minimal gini. Jadi nyambung. Jadi nggak harus di sini. Tadi kan ngambilnya misalnya ngambil di sini, berarti kesininya kepatah gitu. Misalnya di sini nomor 3, berarti di bawah nomor 3 nomor 2 berurutan. Jadi gradasinya nyambung. Ini pengambilannya lebih baik daripada awal ya. Iya. Dengan pengambilan. Baru beberapa jam teh di sini udah lumayan pengambilannya. Nah ini nih, itu yang dia perhatikan dengan open. Kita nanti ambil ujungnya blade aja bagian itu. Kalau sampai kena di atasnya itu lagi, selesai nanti. Kalau sampai kena di atasnya itu, nah itu kan ini. Kalau sampai kena di atasnya itu lagi, selesai itu lagi. Nah ya, sip nggak? Udah lumayan kan? Ini kenapa belang? Ini karena tumbuhnya di sini agak jauh. Jadi nggak termasuk dari karena di sini bukan fade, jadi akhirnya kelihatan belang. Tumbuhnya di sini agak jarang belang. Beda dengan area lain. Nah, yang kurang rata-rata ini pakai ujung-ujungnya aja. Ini nggak kena semua nih, blade nih. Iya. Hanya ujungnya aja. Dan sesuai tujuan. Itu pakai apa, Mas? Jadi itu ngambilnya benar-benar sedikit lah. Itu bagus. Tapi kayaknya kemarin nggak kayak gini ya. Ngambilnya enggak ya. Enggak. Kemarin ngambilnya nggak kayak gini ya. Itu bagus. Kurang patah. Kurang, masih kurang dikit kan? Iya. Patah. Nah, itu ujung-ujungnya.
Sampai lihat di kaca aja ya, kaca. Nah, sampai lihat di kaca. Nah, jadi kan ini ke overcom. Iya. Ini sampai perhatikan di kaca mana yang lebih. Itu aja ya. Nah, itu aja. Jangan sampai ngambil lebih dari mana yang lebih. Kalau sampean biasa ngambil dengan tuas ditutup, tapi ternyata masih ada belang, sampean coba dengan tuasnya dibuka, biar nggak terlanjur. Ini lebihnya nih. Lihat kan? Sampai misalnya di sana cuman kan kelihatan nih dari kaca tuh mana yang lebih. Iya, kelihatan. Biasanya tuh kalau dari sini nggak kelihatan, tapi kalau dari sini ada yang kelihatan. Iya. Itu Jadi misalnya, kelihatan. Lewat kaca. nah itu kan, nah ini. Iya. Misalnya tapi kan kalau dilihat dengan mata tuh kan kurang jelas. Nah, sambil dipegang, mana yang lebih? Saya apa sebelah mana? Oh, di sini. Berarti ngambilnya ini. Jadi yang lebih kan ini di kaca. Ini pakai tuas dibuka. Kalau misalnya ini nyangkut, bisa pakai sisir yang lebih tipis, yang ini, nggak terlalu lebar. Lumayan kan? Lihat di kaca. Iya, benar. Benar. Hmm. Jadi ini nyambung dengan pengambilan awal tadi. Iya. Kalau pengambilan awal tadi kepatah-patah, benar sampai sulit overcome-nya. Benar. Karena pengambilan awalnya udah kepatah-patah gitu. Tapi kalau pengambilan awal di sini udah agak selesai, overcome-nya nggak terlalu ribet. Jadi sulit kita aja. Ini nggak terlalu banyak dong. Benar nggak? Betul kan? Jadi ini nih kelihatan mana yang lebih, mana yang enggak. Kan tinggal di sini nih. Iya. Coba diambil. Coba dulu. Ini. Tahu gitu ya. Iya. Jadi yang lebih aja. Gitu. Jadi cara di pengambilan. Jadi yang lebih kan ini. Jadi sisirnya nggak harus terlalu dalam. Yang disisir yang lebih aja. Coba. Nyaman? Iya. Iya. Yang lebih aja dikit aja. Sip. Kok kurang? Kok kaku ya? Gini. Diam nih. Diam dulu. Coba dulu. Ini masih kaku, kayaknya nervous ini mas. Kalau diawasin nervous ya. Diambil mana yang lebih. Maksudnya. Kalau yang nggak lebih nggak perlu diambil. Nah itu salah. Kepleset terus cara ngambil. Anu, gimana ya? Seret, berhenti. Seret, berhenti. Ajar. Sisirnya yang berhenti maksudnya. Seret, berhenti. Ajar. Coba lagi. Coba dulu. Lanjut. Awas hati-hati.
sisir tuh gini, nggak apa-apa. Namanya juga kan belajar kan. Ini arah rambut nih, misalnya begini kan, misalnya gini, ya kan. Jadi sisir tuh harus hadapnya gini. Kalau rambut itu jalannya dari bawah kayak gini, berarti sisir tuh bukan gini, gini juga. Nah gitu, coba. Jadi menyesuaikan rambut itu tujuannya kemana? Gitu kan. Seret, ya kayak gitu misalnya. Ya, tapi harus dapat juga, kan gitu. lanjut. Saya benar-benar nggak paham di overcom. Iya. Nggak apa-apa. Tapi nanti yakin aku paham kok kalau nggak diawasin. Ini kan karena diawasin, nervous Nervous. kayaknya. Nah itu goyang, jangan sampai goyang tangannya. Tangannya jangan goyang. Ya, pelan. Ini kan, ya, barusan sampean kan gini. Ini kan Iya. kena juga kan. Jangan sampai kena juga. Seret. Jadi yang bagian-bagian aja. Kalau yang sampai bagian sini kena juga, akhirnya bolong lagi. Benar. Jadi susah lagi. Lanjut. Kurang ini nih. Sekali lagi. Yang mana ya, Bang? Yakin nanti bisa kok. Karena ini diawasin aja. Jadi ke depan, yang depan juga. Ya benar. Kadang kepatah di sana karena pengambilan dari awal tuh kurang maksimal dan pengambilan overcomnya juga kurang maksimal. Gitu. Sip. Untuk bagian ini blending. Ini blendingnya pakai gunting sasak aja. Nah misalnya nih kan, misalnya di titik ini yang belang kan, jadi ngeblendingnya di bagian ini aja. Pakai misalnya sisir ini kebesaran, pakai sisir yang lebih kecil lagi. Jadi cuman bagian ini aja mas. Misalnya ini yang hitam, jadi blendingnya bagian ini aja. Sip. Lanjut. Nah itu salah lagi tuh. Jadi ini. Ya kan? Misalnya ini nih, ya kan? Ini pakai ini ujungnya, ujung sisir nih, pakai ujung sisir. Mana bikin? Ada yang salah? Ada yang salah? Nggak kena, bukan ada yang salah. Jadi jangan tadi. Hati-hati. Wah, jangan lebih dulu. Ini kira-kira di sini diambil di mana? Diambil seapa ya? Jangan dinyalakan dulu. Segini. Benar. Tapi kenapa? Nah, coba lihat video kan gini. Dari sini ya. Cek. Kayak gini. Tapi kenapa kok aku lihatnya gini nih kok kayaknya diambil sampai sini? Dalam. Iya, sampai dalam. Belakangnya. Kenapa kok diambil sampai segini? Ini kayaknya dalam banget sampai sini. Kayaknya sih. Nah, jadi untuk pengambilan di sini nih, coba ke sini mas. Jadi cukup di sini aja, di ujung-ujung outline itu. Coba aja. Aja ya.
Karena apa? Makanya diambil cuman luar-luarnya aja. Karena apa? Kalau ini diambil sama seperti kayak itu, biasanya ngelukain sampai sini. Misalnya sampai sini. Ini 2 hari tumbuh nggak bagus lagi. Beda dengan yang ini nantinya gitu. Kayak kepotong gitu. Benar nggak? Benar. Nah, jadi cuman ujung-ujungnya aja gitu. Paham ya? Itu namanya pekerjaannya offline itu penting gitu. Karena di sini menentukan kerapian itu yang sangat lama. Kalau dipotong sampai dalam kayak gini, kerapiannya nggak bertahan lama. 2 hari tumbuh itu udah nggak rapi lagi, ya kan? Sedangkan orang potong itu membutuhkan kerapian yang gimana caranya supaya bertahan lama. Oke, lanjut. Bahkan kalau aku kadang cuma ngambil itu baby hair-nya Dari? dari di sini. Ini bagian bulu-bulunya baby hair-nya. Oh. Jadi nggak sampai dalam, nggak sampai motong gitu. Nah, ini menentukan kerapian yang sangat lama. Benar kalau sampai dalam tuh memang rapi juga, cuman nggak tahan. Jadi usahakan kalau dari awal tuh disemprot dulu supaya pemilahan rambut dan penarikan rambut tuh benar-benar maksimal. Jadi partingnya tuh benar-benar natural, dari mana dan kemana arahnya rambut itu benar-benar kepilah gitu. Dan kepilih mana rambut yang akan dipotong gitu. Jadi kalau parting aja amburadul, kenapa misalnya kan? Oh beda kanan kirinya, kadang orang kanan kirinya tuh beda. Yang samping kiri tinggi, yang samping kanan pendek. Itu bisa jadi karena partingnya tuh nggak sama kanan kirinya. Gitu. Kalau kanan kirinya partingnya sama, pengambilannya juga pasti sama. Jadi kamu harus kuasain itu dulu. Kalau untuk menyelesaikan cuman sekali praktek gini, menyelesaikan semua ilmu barber nggak mungkin kan? Kurang. Karena masih banyak PR di barber ini. Oke, lanjutkan. Ini di sini ku tuliskan kesalahan kamu tuh konsisten dalam line, pengambilan awal atau baseline, segala bentuk line lah ya. Itu kurang konsisten, masih berantakan pengambilannya. Terus semprotan air tuh kamu nggak nyemprot tadi, harusnya nyemprot supaya penarikan lebih maksimal. Terus pengambilan awal itu tadi banyak yang kepotong kan, pola yang kepotong itu kepotong karena kamu ngambilnya masih ragu. Itu karena ragu, bukan konsisten. Terus konsisten led sudah aku tulis. Terus pengambilan awal dari guard 2 ke guard 1,5 dan 1 itu jangan sampai kecampur-campur. Kalau udah guard 2, guard 1-nya jangan sampai ke area guard 2 gitu. Terus step by stepnya terlalu lama kan. Kalau step by stepnya tuh dari step 0,5 tuh kalau bisa selesaikan dulu, dari open close mainkan dulu itu supaya tidak kerja 2 kali. Ini beberapa yang harus kamu pelajari nanti. Terus blendingnya usahakan supaya pengerjaannya tuh agak pelan, jangan terlalu cepat. Kecuali kamu udah benar-benar menguasai, pelan aja dulu supaya benar-benar maksimal. Oke, lanjut. Ini arahnya kemana ini? Arah rambutnya. Kalau dari pusaranya ke kanan. Ini arahnya kemana? Kalau lihat dari pusarannya arahnya ke kanan. Pusarannya di mana? Sebelah belakang. Sebelah belakang, iya memang di belakang. Kanan, Iya, kanan. belakang sebelah kanan. Iya, Putarannya ke kanan. ke kanan. Jadi kamu berasumsi itu ke kanan. Iya. Sampai biasa ngatur kemana? Ke Kiri. kiri. Kenapa itu yang jadi masalah? Banyak orang barber itu
kalau udah putarannya ke kanan, dia nganggapnya ke kanan. Nah, kenapa kan? Nah, banyak tukang barber itu kalau udah ke kanan pusarannya, dia nganggapnya harus ke kanan tanpa melihat pusarannya itu ada di sebelah mana. Ya kan? Nah, pusaran ini tulis pusaran. Sedangkan kalau menurut saya harusnya yang pertama tuh harus ngikutin yang depan. Kalau saya, ini versi saya ya, bukan versi orang lain. Kalau versi saya itu mengikuti kemana arahnya yang depan. Jadi kalaupun yang di belakang ke kanan, jadi kalau versi saya itu kalau walaupun yang belakang itu putarnya ke kanan, kalau yang depan ke kiri tetap ngikutin yang kiri. Nah, yang di sini benar memang benar yang kamu bilang itu ke kanan, ya benar ke kanan. Tapi harus kamu perhatikan dulu pusaran itu sebelah mana kan? Ini tulis sebelah mana? Berada di sebelah mana? Kalau pusarannya di sebelah kanan, terus kamu putar ke kanan, kalau rambutnya panjang itu bermasalah bagian sini. Karena di sini keputar, misalnya panjang, di sini nekuk memutar. Jadi kalau usahakan yang paling benar itu, kalau misalnya pusaran rambut itu ke kanan, tapi berada di sebelah kiri, boleh kau bilang itu ke kanan. Nah, itu bagus. Tapi kalau berada di kanan, ngikutin yang depan aja. Kalau yang depan ke kiri ya ke kiri, mending ke kiri. Karena kalau ke kanan di sini juga bermasalah juga. Pernah nggak nemuin rambut yang sesuai putaran, tapi ketika diikutin dengan sesuai putaran lo, malah bermasalah yang bagian belakang. Padahal udah sesuai. Pernah kan? Apalagi kalau panjang itu. Ya karena dia mengikuti pusarannya, tapi letak pusarannya itu nggak sesuai gitu. Dengan tujuan rambutnya mau diarahkan kemana gitu. Jadi kalau menurut aku kalau yang ini di kanan, yang mending ke kiri aja supaya di sini nggak bermasalah lagi. Oke, sip, lanjut. Nah itu disemprot. Terus. Sudah dibacain maksudnya. Itu dibuat ke kiri. Jadi cara membuat ke kiri itu sampai benar-benar diatur dulu, jangan dipilah. Diatur sesuai dengan aturan. Ini kebetulan nggak ada bambu pendek, ya. Cara ngambilnya ini tarik di sini, ini ambil yang lebih, ya. Ambil yang lebih. Usahakan tangan tuh fokus tegas. Ini ngikutin ini tangan. Usahakan tegas. Coba. Jangan sampai tangannya reot-reot. Ini bang ya? Sip. Mantap tangannya. Ini tangan-tangan ajaib. Pak. Mantap. Mantap, Mas. Yes. Sesuaikan dengan yang depan tadi. Sesuaikan yang di depan bang, bukan sesuaikan yang di belakang. Ya. Gimana maksudnya? Maksudnya ini samakan dengan yang ini. Yang? Yang ini.
Maksudnya yang depan yang ini. Maksudnya depan ini. Nah, yang ini. Oh ini. Kalau pendeknya sama dengan yang dipotong di belakang itu sama, menyesuaikan. Di belakang itu patokan gitu. Jadi ngikutin yang belakang. Jadi gini bang nih. Ya, betul. Mantap tangannya. Tangan jangan sampai letoy. Mantap. Ya. Sip. Sisir ke belakang. Oke mas. Berhubung ini nggak terlalu pendek, ini kayaknya hanya butuh trimming saja. Tahu trimming? Ambil bagian ujungnya aja. Tapi bukan dengan teknik point cut, bukan. Pakai ujungnya aja. Ya. Ujungnya aja gimana? Oh Ya. ambil ujungnya aja. Ambil ujungnya aja. Dengan teknik lurus, teknik vertikal. Dari mana bang? Dari belakang ya? Dari belakang nggak apa-apa, dari depan nggak apa-apa. Yang penting yang pengambilan awal itu adalah patokan. Jadi ngikutin yang awal itu. Misalnya kamu ngambil dari Belakang. pertama dari belakang, kan udah digunting nih. Jadi kedepannya kamu ngikutin yang sudah diambil itu. Nah kalau dari belakang ya. Wah itu cara memilahnya berantakan. Ah iya bang, benar. Benar kan? Kalau mau ngambil dari belakang, seret. Ini benar-benar konsisten. Misalnya ini, seret. Bisa lagi, bisa dulu. Terus ngambil lagi. Baru ngikutin yang bagian sini. Jadi bang. Sip. Ujungnya aja, di trimming saja. Hati-hati kena tangannya. Tadi pakai jimat kan? Pak, kayaknya cincinnya cincin Bu Samsudin. Nanti kita bongkar. Melarikan gajah itu. Sip. Nah, betul. Kedepannya ngikutin semua. Overcome. Tapi kalau untuk cara pemegangan gunting, sisir, sip. Tangan juga mantap. Kalau untuk komunikasi gimana di sana? Lumayan enak diajak ngobrol customernya. Sabar ya. Nah, jadi kayak kita kepo tanya-tanya pekerjaan. Siap. Itu cara pengambilannya oke. Menurutku oke. Jadi kalau kesusahan untuk overcome itu kesusahan, jadi apa namanya? Jangan lupa pengambilan awal itu ya. Jadi dari awal tuh jangan sampai ada yang kepotong tadi gradasinya itu ya. Udah dapat? Kira-kira? Gimana? Ilmunya udah dapat? Dapat. Kira-kira. Iya. Jadi di sana tuh bisa Pengambilan pola awal ya. iya. Jadi di sana itu bisa di apa ya? Di pola sendiri, di konsep sendiri. Supaya di sana nanti bisa lebih teratur lagi. Terus gimana bang?
udah, yang tengah udah kan. Iya. Jadi dari samping itu bisa udah. Oh, udah gitu bang. Dari samping juga. Rambutnya blus mas ya. Berjabang maksudnya. Iya, tek itu mas. Bisa apa? Tek. Pakai kapur itu. Jadi dari samping gitu. Kalau yang bagian samping gitu bang, cara ngambilnya. Iya. Oh, jadi nggak harus sampai istilahnya parting lagi maksudnya, milih lagi. Kemana? Yang samping, Enggak harus gimana? milih. Yang samping? Iya. Enggak. Gitu seperti cara bang gini ya. Ya cuman anu apa harus diperhatikan mana yang sudah diambil, Mana jangan yang- ditarik lagi. Oh, Kalau pokoknya ini tariknya ke atas. Kalau kamu ngambilnya di depan terus yang depan ditarik ke belakang, nanti kan panjangnya beda. Ya kan? Sementara yang belakang ngikutin panduan yang udah diambil. Kan gitu. Sudah juga. Iya. Ada yang gitu. Nah, styling juga. Saya kerepotan styling di tublok Kalau tuh sama pemahir. tublok sama pemahir. Iya. Itu kan one cut kan. Maksudnya satu potongan, cuma beda di styling aja ini. Memang kalau kayak pemahir atau tublok tuh yang susah memang di styling. Jadi kalau kayak gini ini styling, ini bentuk styling. Ini cara styling. Misalnya pakai minyak rambut, misalnya. Jadi kamu bentuk. Ini nggak sembarang gini-gini. Ini ada caranya juga. Dan teknik. Ada tekniknya. Jadi ini rambut nih. Ini agak di Renggang. renggang gitu kan. Kayak sisir lah, kayak sisir yang besar. Ini diangkat dikit sambil begini. Seret. Gitu. Sehingga rambutnya berubah seperti pom yang awalnya lepek sehingga agak ngepom gitu. Pompadour. Tapi ini bukan model pompadour, Bukan ya? bukan. Gitu. Kalau untuk styling yang lain itu kayak pemahir itu memang itu kerjanya supaya apa ya kayak harus kayak pakai hair dryer, pakai hair powder gitu. Banyak macamnya. Pero mun soroi ibu. Rapi. Oh ini bukan di dari foto. Agak diangkat mas. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini hasilnya dari Bang Ajib. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini hasil potongan yang baru berapa tahun atau mas? Baru 1 tahun. Baru Itu banyak 1 juga, tahun. Tapi berhenti 5 bulan. Iya. Jadi nggak nyampe 1 tahun. Ini sekitar mungkin 5 bulan potong pakai mesin. Jadi kurang lebih seperti ini hasilnya dan dipandu oleh saya. Dan kira-kira step by stepnya ilmunya udah dapat nggak mas? Yang maksudnya saya teorikan ke sampean. Udah dapat Ya. ya. Bagaimana feel-feelnya, Iya. step-stepnya potong rambut itu bagaimana gitu ya. Itu pokoknya potong rambut itu harus benar-benar dirasakan ya. Dirasakan sama seperti musik. Sampai nikmatin musik tuh, nikmatin ceritanya, talent story-nya tuh nikmatin.
sama kayak potong rambut, sampean nikmatin cara motongnya, prosesnya supaya mendapatkan feel atau model yang maksimal gitu. Jadi sampean puas, customer juga puas. Usahakan etika dan attitude itu dijaga gitu ya, supaya sampean banyak pelanggannya di sana. Oke? Jadi ini salah satu yang harus sampean perbaikin. Ini sampean baca-baca sendiri dan nanti dipraktekkan di sana. Nah, ini ku tambahin analisa. Analisa itu sebenarnya sampean harus raba-raba dulu, misalnya lihat-lihat dulu tulang kepalanya, ditanya dulu. Jadi supaya sampean mendapatkan model yang pas buat customernya. Supaya apa? Supaya dia bisa tertarik untuk kembali lagi. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Mas tolong fokuskan ke sini, ke rambutnya. Yuk. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, hasilnya dari Mas Ajib ini kurang lebih seperti ini. Ini baru 5 bulan motongnya, tapi hasilnya menurut aku ya lumayan wow. Dan untuk Masnya kira-kira puas nggak dengan potongan ini, Mas? Puas ya? Puas ya? Siap. Bukan karena dia teman nggak? Enggak, bukan. Terkenal Memang ya, puas. ya. Siap. Jadi kapan-kapan kalau motong rambutnya dia begini saja ya, biar dia benar-benar puas. Dan jangan lupa kalau potong ke dia bayar ya, Mas ya. Jadi, oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen di sini supaya kita semua mendapatkan edukasi dari teman-teman. Jadi jangan lupa di komen apapun saja atau request potongan rambut seperti apa gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali. Bener. Ini potongannya Mas, ini Mas.